Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Gunawan, kelas 12 program keahlian akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aset lancar. Silakan disimak. Sebelum kita mengetahui aset lancar lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari aset lancar itu sendiri. Aset lancar merupakan salah satu jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau dalam 1 kali siklus akuntansi. Selanjutnya, ciri-ciri dari aset lancar. Yang pertama yaitu mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan atau dalam 1 tahun. Yang kedua, disimpan agar dapat diperjualbelikan di kemudian hari. Yang ketiga, pencairan yang relatif singkat sehingga dapat dimunculkan dalam 12 bulan setelah akhir periode neraca. Yang terakhir yaitu biasanya berbentuk uang tunai atau kas. Karakteristik aset lancar menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama, entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau menjual aktiva dalam kurun siklus normal kurang dari 1 tahun buku. Contohnya yaitu piutang usaha yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu entitas usaha mempunyai aktiva yang ditujukan untuk diperdagangkan di kemudian hari. Yang ketiga selanjutnya adalah kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi sehingga tidak bisa digunakan membayar kewajiban paling tidak 1 tahun buku. Setara kas adalah investasi oleh perusahaan yang bersifat jangka pendek dan likuid. Untuk dijadikan uang kas sangat mudah dan cepat dengan nominal yang bisa ditentukan, serta resiko perubahan nilainya sangat tidak signifikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentang waktu periode 1 tahun buku atau 12 bulan setelah pelaporan. Berikut adalah beberapa yang termasuk ke dalam aset lancar. Yang pertama yaitu kas. Semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di bank yang bisa diambil setiap saat. Yang kedua yaitu surat berharga. Pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu piutang dagang. Tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang keempat yaitu piutang wesel adalah surat perintah penagihan kepada seseorang atau juga badan untuk membayar sejumlah uang di tanggal yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kelima yaitu piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak namun belum diterima pembayarannya. Selanjutnya yaitu beban dibayar di muka, yaitu pembayaran beban yang dibayar di awal namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu perlengkapan, barang atau perlengkapan yang dipakai demi suatu kelancaran bisnis dan bersifat habis pakai. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang dagang, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapatkan suatu laba. Rumus dari aktiva lancar yaitu kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah DDM. Untuk lebih memberikan gambaran jelasnya, mari kita kerjakan contoh latihan soal berikut ini, yaitu hitunglah total aktiva lancar pada kolom neraca yang sudah tersedia. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan akun-akun apa saja yang termasuk dalam aktiva lancar dan menentukan nominal-nominalnya, kemudian kita jumlahkan. Silakan dikerjakan. Jawaban dari soal di atas yaitu rumus dari total aktiva yaitu kas ditambah giro ditambah surat berharga ditambah piutang ditambah persediaan dan ditambah aktiva lancar lainnya. Total aktivanya sebesar berapa? 520 ditambah 200 ditambah 320 ditambah 720 ditambah 620 dan ditambah 300. Hasilnya yaitu 2680. Mudah sekali bukan?
Kesimpulan yang dapat saya jabarkan pada penjelasan aset lancar pada kali ini yaitu yang pertama, dilihat jangka waktu untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Aset lancar merupakan aset yang sangat mudah dan cepat, sekitar kurang dari 12 bulan, untuk diubah menjadi dana tunai dengan cara diperdagangkan ke dalam pasar tertentu. Yang kedua yaitu dilihat dari tujuan pembelian aset tersebut. Aset lancar dibeli sebagai simpanan untuk membiayai operasional perusahaan, perputaran kas perusahaan, dan sebagai investasi. Yang ketiga yaitu manfaat dari pembelian aset tersebut. Aset lancar dimiliki untuk menjadi alat pembayaran langsung dalam aktivitas perusahaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya jabarkan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika masih memiliki banyak kekurangan dalam pembuatan PowerPoint ataupun pengucapan materi dan penjelasannya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Guru serta rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua.